Sikap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat. Tepuk tangan dulu buat mereka. Ibu menjelaskan materi untuk hari ini, kegiatan hari ini kita baca dulu ya. Oke. Afifah ada? Ada. Alia ada Alia? Alia Mutiara? Hadir. Ananda Suci? Hadirmu. Hadir. Asyifa? Oke. Azkia? Bagas? Hadir. Bella? Hadir. Digelarkan lagi. Elisa? Felix? Hadir. Gak mau tukar bangku gitu? Gak mau udah nyaman tuh. Aduh, udah nyaman. Hanum? Oke. Haya? Hadir. Ilman? Hadir. Khalifa? Hadir. Malika? Hadir. Marcel? Hadir. Nabila? Nabila Putri? Naura? Hadir. Mana? Ini. Niki? Hadir. Rizka? Hadir. Putri? Here. Iya. Raffi? Raffi? Rai? Hadir. Oh, Sasi. Kemarin Rabu ada nggak? Sakit kaki. Batuk yang batuk. Berarti udah 3 hari ya? Kenapa? Sakit apa? Periksa mata bu. Sakit hati. Oh, sakit gigi. Ada sakit gigi, ada sakit mata nih kemudian ada Rizka ada? Kenapa nggak boleh COVID? Sauti? Septi? Siti Amelia? Siti Widya? Tamia? Kalian? Halo. Ulan? Zahra? Zalfa? Ibaratnya kayak gini. Kalau ibu bilang warna merah, kalian tepuk tangan 1. Gimana coba? Warna merah. Kalau warna kuning, ibu bilang warna kuning berarti tepuk 2 kali. Warna kuning. Oke. Kalau ibu bilang warna hijau, tepuk 3 kali. Warna hijau. Kalau abu, kalian bilang gitu ya. Coba warna merah. Belum mulai sudah ini. Warna merah. Warna abu. Oke, tangan dari warna kuning. Oke. Ada yang baru begini. Warna hijau. Oke. Warna abu. Warna kuning. Warna kuning berapa tadi? 2. Ada yang 1, ada yang 2. Baiklah, masih belum fokus. Warna merah. Ada yang gak tepuk tangan sebelah sana. Kamu ngapain gini-gini? Oh, joget gini pada Pak. Kebelet ngedangdut ya. Gimana? Coba. Warna merah. Oke. Bagus. Warna kuning. Warna abu.
Kelompok 2. Kelompok 2 tentang apa? Televisian. Pertelevisian. Kelompok 3. Perfilman. Filman. Kelompok 4. Oke, silakan kalian nanti buat ya presentasi untuk penjelasan mengenai SOP radio, peralatan audiovisual. SOP. Nah, ibu akan menayangkan SOP multi kamera system, ya. Jadi silakan nanti diperhatikan. Hai Deden, kembali bareng saya, Azhar Pandi Pratama. Kali ini kita akan membahas prosedur kerja multi-kamera production. Sebelum kita membahas secara tuntas, sebenarnya apa sih multi-kamera production itu? Yap, that's right. Multi-kamera production adalah proses produksi program televisi yang menggunakan lebih dari satu kamera yang terintegrasi dengan satu sistem. Sebelum kita membahas prosedurnya, kita harus tahu dulu dong siapa aja sih kru yang ada di dalam suatu tim. Yang kedua ada program director. Yang satu ini bertanggung jawab dalam tahapan produksi suatu program TV. Bukan cuma itu, terkadang seorang program director juga. Selanjutnya yaitu monitor. Nggak lengkap kan rasanya kalau ada switcher tapi nggak ada monitor. Banyak monitor yang dipakai itu tergantung dari banyaknya kamera yang dipakai juga guys. Ya, benar Pak. Selanjutnya ada karakterifikator atau yang biasa disebut dengan scene. Alat ini berfungsi untuk menampilkan title, subtitle, atau grafis yang dibutuhkan dalam multi-kamera production. Dan biasa, nah, yang pertama kita bahas, kita akan membahas mengenai proses praproduksi dalam multi-kamera production. The first step is briefing. Mungkin kamu udah nggak asing lagi dengan yang namanya briefing, karena tapi ini merupakan tahap terpenting sebelum mulai suatu kegiatan. Dalam tahap ini, produsen biasanya memberikan arahan-arahan kepada seluruh kru mengenai hal-hal yang bersifat teknis maupun non teknis agar produksi bisa berjalan dengan lancar. Sama setelah beres dan 10 menit sebelum syuting, pasang clip audio untuk kelas. Berhubung semuanya udah siap, mari kita berdoa untuk kelancaran. Doa dimulai. Tahap ini, seluruh teknis wajib memastikan alat yang digunakannya berfungsi baik atau tidak. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, cek perangkat lighting yang digunakan. Yang pasti, perhatikan intensitas cahaya serta temperatur warna yang dihasilkan oleh lampu. Dalam tahap ini, lighting man bekerja sama dengan kameramen agar menghasilkan gambar dan warna yang enak dilihat. Kedua, yaitu melakukan cek audio. Ternyata terjadi beberapa masalah teknis, seperti suara yang tiba-tiba menghilang pada. Setelah menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan teknis, jangan lupa siapkan juga naskah-naskah operasional yang akan digunakan. Yang pertama ada shooting script, merupakan naskah tertulis yang digunakan oleh program director di MCR dan crew director di studio untuk mendirect fungsi acara. Selanjutnya ada runner, yang menjadi panduan produsen dalam melakukan timing pada saat syuting berlangsung. Naskah operasional terakhir yaitu kamera.
Kamera kami ini berisi shot-shot yang akan direkam beserta komposisi dan pergerakan kameranya yang menjadi pandangan kameramen saat melakukan pengambilan gambar. Latihan ini bertujuan agar syuting berjalan dengan lancar. Proses latihan yang pertama yaitu pastikan seluruh kru dan pemain sudah hadir 30 menit sebelum syuting dimulai. Dan dihitungi pasang back 1 dilanjutkan oleh floor diagram. Fungsi cover yang paling unik dari yang pernah ada. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita lihat. Gimana, bagus kan videonya? Video itu dikirim oleh Katu Pramana. Nah, selain video itu juga masih ada loh video-video lainnya. Kamera 2 standby. Kamera 2 on. 30 detik menuju konflik closing cross. Nah, selain video itu juga masih ada loh video-video lainnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di playlist. 5, bakaran 4, 3, 2, 1. Oke guys, tadi kita udah bahas tentang tahapan produksi dalam multi-camera production. Next, kita akan bahas mengenai tahapan paling akhir dalam multi-camera production, yaitu pasca produksi multi-camera production. Oke bro, kita telah selesai melaksanakan syuting. Terima kasih atas segala kerjasama itu. Yang pertama yaitu evaluasi. Dalam tahap ini, biasanya produser mengevaluasi berbagai hal berkenaan dengan proses kamera production, dari mulai tahapan pengenalan sampai tahapan yang paling akhir yaitu pasca produksi. Nah, gitu dulu aja nih materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Serpanji Pratama. See you next time. Bye. We could keep trying, but things will never change. So I still don't get with every step I take, but I don't look back. Just a little bit better. Nah, berarti kalian silakan diskusikan tentang mengenai tadi SOP apa aja? TV, radio, dan film ya. Terus, nah kalau yang peralatan audio visual berarti SOP peralatannya berarti ya standar yang harus digunakan, standar yang harus dipakai seperti apa? Paham ya? Boleh, silakan diskusinya. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan SOP perfilman. Jadi di sini ada aku sebagai Hayat, Isna Fikri Haura sebagai moderator. Aku Nora Jelasan Nabila sebagai presentasi yang mempresentasikan. Aku Zalfa Tahira Indonesia. Aku Malika Andisha. Sebagai senogram. Aku Bella Brian. Jadi itu. Aku Tania Numaisa. Aku Nadia Petrukmana. Jadi pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian dari perfilman. Jadi perfilman itu adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film. Terus apa sih film itu? Jadi di sini udah ditulisin film adalah karya seni budaya yang merupakan peran sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan di depan orang-orang. Sebelumnya sebelum tujuan pasti ada dulu kan
Nah, kemarin tuh lupanya untuk intro. Jadi di sini saya akan menjelaskan kru dalam perfilman. Di sini ada 6 subbab itu. Pertama, departemen produksi, kedua departemen penyutradaraan, ketiga departemen casting, keempat departemen kamera, kelima departemen artistik, keenam departemen suara. Di dalam departemen produksi ada produser eksekutif atau eksekutif produser, ada CEO produser, ada associate produser, ada produser pelaksana, ada manajer unit produksi, ada akuntan produksi, ada manajer lokasi, ada production assistant, dan PU. Lalu di departemen penyutradaraan ada sutradara, ada asisten sutradara 1, asisten sutradara kedua, lalu penulis, script supervisor, visual continuity, lalu Selanjutnya ada praproduksi dalam perfilman. Yang pertama itu ada riset. Yang harus dilakukan pada saat riset adalah mencari bahan yang diperlukan untuk mendukung tema yang akan dibuat, baik riset lapangan ataupun kepustakaan, atau juga menemui orang-orang yang berkaitan dengan tema, baik ahli ataupun orang biasa. Terus yang kedua ada menyusun kerangka. Setelah seluruh bahan didapat, kemudian membentuk kerangka pemikiran tentang tema yang akan dibuat. Yang ketiga ada treatment. Seluruh rencana dan pembagian sequence dan scan dilakukan pada praproduksi ini udah mulai menjelaskan prosedur pembuatan filmnya ya. Syuting setelah menentukan jadwal syuting berdasarkan treatment setelah seluruh bahan didapat, kemudian masuk pada tahapan besar ketiga, yaitu pasca produksi. Adalah sebuah tahapan proses di mana mulai mengelola gambar menuju hasil akhir yang melalui tahap-tahap sebagai berikut. Kemudian mulailah tahap berikut, yaitu editing of light, menyusun gambar atau shoot menjadi scene menjadi sequence. Mulai juga ditulis musik ilustrasi, masuk pada bagian mana suara-suara tambahan atau sound effect. Susunan gambar dibuat berdasarkan treatment yang telah dibuat terlebih dahulu. Editing online adalah proses merangkai seluruh elemen visual dan suara yang dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh berbentuk cerita. Dekat ini, aku Putri Febrianti di kelompok 4 menanya, kan tadi sebelum buat film tuh harus ada kayak riset, terus apa lagi? Riset terus nah riset nyusun krunya kru apa sih tadi dah, kru suara atau apa? departemen suara. Iya, itu kan banyak. Boleh disebutin nggak? Misalnya apa? Terus juga Dijelasin. iya, ngelakuin apa aja di pekerjaannya. Terima kasih. Ada di Niki sama Rizka ya. Pertama, bentar. Ada departemen produksi. Di departemen produksi itu ada produser. Produser film adalah seseorang yang bertanggung jawab pada satu produksi film secara keseluruhan, memimpin manajemen produksi dari awal hingga akhir agar sebuah film dapat terselesaikan dengan baik. Produser menginisiasi sebuah proyek jadi perfilman itu segala berbagai hal yang berhubungan dengan film. Terus dalam perfilman itu ada terdapat kru, terus terdapat juga prosedur pembuatan film. Terus juga tujuan dari SOP ini yaitu supaya proses pembuatan filmnya itu berjalan dengan lancar. Jadi sekian dari kelompok kita. Maaf bila ada salah-salah kata atau perlakuan kita yang menyinggung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuman itu nanti
alatnya tuh fungsinya tadi sudah kalian jelaskan juga apa-apa saja. Tadi yang film juga banyak, ada director, full director dan lain sebagainya ya. Nah, terus apa namanya? Nah, ini jadi emang harus bersifat prosedural. Kalau misalnya radio ya harus ada mikrofonnya, tidak boleh tidak. Terus ada clip on-nya juga, harus ada naskahnya juga. Tadi kan sebelumnya juga gitu ya, harus ada naskahnya. Kemudian ada kalau misalnya untuk menyetel lagu berarti ada playlistnya apa saja gitu kan ya. Itu. Terus tugas-tugas dan fungsi-fungsinya. Jadi dan berbagai macam karakter pasti berbeda antara film dan radio gitu ya, entah siarannya, entah promosinya bagaimana, SOP-nya. Misalnya kan kalau film mah berarti harus promosinya di bioskop. Kalau radio banyaknya di event-event sekolah, event kantor gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin inti dari semua itu tuh seperti itu untuk SOP, sistem operasional prosedur. Nanti kalian mungkin di peralatan audiovisual nanti akan mencoba SOP-nya apa saja sih, atau peralatan-peralatan apa saja yang ada di ruang bengkel yang kita punya. Nanti kalian berarti per kelompok bisa nanti berkunjung ke sana tiap kelompok untuk melihat untuk fungsinya apa, nanti saya jelaskan. Ada pertanyaan dulu nggak untuk penjelasan mengenai SOP hari ini? Jelas? Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Sudah cukup? Berarti sekarang silakan kalian beres-beres, rapikan bangkunya. Kita akan menuju untuk pulang, ya. Ya, kita pulang ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Sikap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tadi, selamat di jalan. Terima